Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah, utusan dari pimpinan cabang Kabupaten Sinjai. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi pertama sampai materi ketiga. Materi pertama yaitu Al-Quran sebagai sistem nilai, kemudian yang kedua adalah teologi Islam, dan yang ketiga adalah pemikiran Islam. Materi pertama adalah Al-Quran sebagai sistem nilai. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, petunjuk atau pedoman umat manusia yang berisi perintah dan larangan. Merupakan Al-Quran ini diturunkan lewat Jibril kepada Nabi Muhammad, setelah itu ke Baitullah. Peristiwa ini biasa disebut dengan asbabun nuzul. Kemudian Al-Quran sebagai sumber nilai terdiri dari yang pertama adalah petunjuk yang bersifat universal, yaitu menyeluruh. Kemudian jalan hidup sepanjang masa, kemudian pembeda yang hak dan yang batil, dan yang keempat penawar dinamika kehidupan atau asyifa. Kemudian yang kelima adalah nasihat, pelajaran sekaligus peringatan. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran pada umumnya berisikan terkait ketuhanan yang meliputi perihal ibadah dan tauhid. Secara umum, unsur iman ada 3, yaitu diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Pada prinsipnya, sistem tata nilai yang terkandung dalam Al-Quran secara totalitas berdasarkan pada hal fadlinya hasanah, kebaikan di dunia dan akhirat, dan kebaikan di akhirat. Kemudian materi kedua adalah teologi Islam. Teologi merupakan ilmu sains, merupakan ilmu pengetahuan yang terkait dengan ketuhanan yang melibatkan Tuhan dan manusia. Dalam teologis Islam terdiri atas 2 pembagian teologi, yaitu rasional dan kontemporer, di mana teologis rasional termasuk ke dalam aliran Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah yang berteguh terhadap akal. Kemudian teologi tradisional atau kontemporer, di mana ini tidak memberikan kebebasan atau Kemudian adalah materi pemikiran Islam. Secara bahasa, inklusifme berasal dari kata inklusif yang berarti terbuka, luas, sementara isme berarti pemahaman. Sedangkan pemikiran dapat diartikan sebagai buah dari proses berpikir, dan Islam sendiri diartikan sebagai keselamatan ataupun kedamaian. Menurut Charles Rahner, pembagian inklusif dibuat menjadi 2, yaitu spite of dan by means of. Bila mana spite of diartikan sebagai ajatan yang bisa mendapatkan rahmat melalui ajaran lain, namun means by berarti agama yang bisa diselamatkan selama berpandangan yang sama. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait materi pertama dan materi ketiga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.